Posisinya waktu itu Rika lagi tidur nyamping kan gini. Nah di belakang dia itu kayak ada orang, kayak ada yang tidur di situ. Rika masih nggak tahu apa, tapi lama-lama kok perasaannya tuh kayak dipeluk. Di situ Rika merem ya. Tapi dia ngerasa tuh kayak ada yang meluk dia dari belakang. Akhirnya dia buka mata. Terus cuma pas buka mata itu dia nggak ngeliat ada tangan yang meluk. Pelan-pelan dia nengok ke belakang. Warga malam, yang namanya habis nikah itu kan biasanya pilihan hidup tuh mulai berubah gitu ya. Ada yang langsung tinggal sendiri, ya ada yang milih buat tinggal sama orang tua dulu atau sama mertua dulu. Tapi gini, kita asumsikan lah, kita nggak mau tinggal sama mertua lah ya. Soalnya kan kalau tinggal sama mertua tuh biasanya ceritanya tuh horor-horor gitu kan. Nah akhirnya ada nih, sepasang suami istri mutusin buat nyari kontrakan. Dan apalagi yang namanya pindahan ke kontrakan pertama gitu bisa kita bilang ya. Kita tuh terlalu fokus sama hal-hal yang kelihatan. Harga sewa murah, deket tempat kerja, bangunannya masih oke, air nyala, listrik aman. Ya udah kita ambil. Tapi biasanya nih ya, yang murah-murah nggak masuk akal itu nyimpen hal-hal nggak bener di dalamnya. Setuju nggak? Jadi malam ini gue ada cerita dari salah satu warga malam juga nih ya. Dimana ini adalah pasangan muda yang baru nikah. Terus milih pindah ke satu kontrakan murah lah, di daerah Malang. Assalamualaikum Bang Jo, kenalin saya asli Malang, Jawa Timur. Saya hampir tiap hari dengerin cerita dari Bang Jo. Saya ini mau cerita sedikit pengalaman saya sewaktu kontrak di rumah sederhana yang masih satu kota sama tempat asal saya, kejadian di tahun 2021. Iya, jadi kontrakannya ini sederhana, ya suasananya juga sepi. Karena orang yang lewat depan kontrakan ini cuma punya urusan buat pergi ke kebun doang. Nah awalnya mereka pikir rumah ini tuh ya kontrakan biasa aja gitu. Kontrakan cuma emang ya harganya murah. Tapi semakin lama mereka tinggal di situ, semakin berasa kalau ada yang kagak bener di rumah ini nih. Jadi siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, siapin air bagi yang air, siapin maca bagi yang ngemaca. Kita langsung aja mode horor aktif. Iya, jadi setelah nikah, pasangan suami istri ini kita sebut aja namanya Rika sama Fajar ya. Mereka kepikiran lah buat ngontrak. Bukan karena nggak mau tinggal dulu sama orang tua atau sama mertua gitu warga malamnya. Cuma ya namanya tinggal sama mertua atau orang tua gitu kan kadang nggak ada privasi gitu loh. Privasinya minim lah dan kita mau ngapa-ngapain juga nggak enak gitu. Even buat sekedar ngambil air di kulkas juga itu kayak agak enak lah. Dan waktu itu Rika sama Fajar yakin lah kalau mereka ini pengen belajar buat mandiri. Akhirnya carilah kontrakan yang deket tempat kerjanya Fajar. Setelah beberapa kali cari kontrakan, akhirnya mereka nemu nih satu rumah. Rumah itu sederhana, cuma ya masuknya agak ke dalam gang kecil. Dan ini bukan gang-gang yang rame gitu warga malam, ini gang sepi. Terus di sebelah kontrakan ini, itu ada kebun. Jadi ya warga suka tuh lewat depan kontrakan ini buat pergi ke kebun itu. Nah, siang hari, suasananya tuh gak gimana-gimana, biasa-biasa aja. Tapi kalau udah malam, beda. Waktu tanya ke orang-orang sekitar, Rika akhirnya dapat cerita dari warga-warga kan. Nah katanya dulu kontrakan itu pernah ditinggalin sama orang pinter. Ya ngomongin orang pinter sih kadang artinya luas gitu ya. Bisa jadi orang pinter ini ya profesor gitu kan, pinter, orang pinter. Bisa jadi juga dukun gitu, paranormal atau apalah. Cuma ternyata yang dimaksud orang pinter ini kata cerita warga-warga ya, itu orang yang suka dimintain petunjuk, dimintain saran gitu, dimintain bantuan, sampai dimintain hal-hal tertentu. Rika sama Fajar setelah ngedenger cerita itu, mereka ya nggak terlalu pikirin lah, karena ya udahlah, toh orangnya udah pergi gitu kan. Dan kalau lagi nyari kontrakan ya pakai logika sederhana aja gitu. Yang penting murah, deket tempat kerja, masih bisa ditempatin layak gitu. Nah soal cerita-cerita kayak begitu, udahlah bodo amat. Udah nggak apa-apa. Yang penting kan niat kita baik. Nanti rumahnya tinggal kita bersihin. Iya mas, lagian kan kita cuma ngontrak. Yang penting bisa ditempatin dulu. Ya udah akhirnya mereka fix nih ambil kontrakan itu. Singkat cerita, tibalah hari pindahannya kan. Ketika masuk ke rumah, itu rumahnya kotor warga malam. Mungkin ya wajar karena kata warga sekitar, ini rumah udah kosong 3 tahun. Nggak make sense kan?
Rumah murah, kosong 3 tahun. Pokoknya debu di mana-mana, lantainya ada noda lah, lembab hawanya. Nah di rumah ini tuh di bagian belakangnya itu ada gudang. Nah gudang ini masih penuh lah sama barang-barang lama yang punya kontrakan. Rika sama Fajar nggak otak-atik ruangan ini. Mereka pikir ya udahlah biar nanti yang punya aja yang ngambil. Pas pindahan itu orang tuanya Rika juga ikut ngebantuin tuh beres-beres. Mereka nyapu, ngepel, mindahin barang, buka jendela kan biar udaranya muter dulu tuh. Cuma dari awal Rika nih jujur kayak ada yang nggak beres. Bukan karena bentuk rumahnya, bukan karena barang-barang lama di gudang atau apa, tapi hawanya. Mungkin ya namanya udah kosong 3 tahun, hawa udah pasti lembab kan, udah pasti dingin. Singkat cerita, udah mau malam tapi beres-beres belum selesai. Barang masih banyak tuh yang belum ketata. Tapi orang tuanya Rika harus pulang karena jarak dari kontrakan ini ke rumah mereka itu kurang lebih 1,5 jam. Nah sebelum pulang, ibunya Rika, sebut aja Bu Sri, bilang begini, udah dilanjutin besok aja. Capek, udah istirahat. Ya Rika juga, ya Bu, nanti tak lanjutin besok bersih-bersihnya. Pulanglah nih kan orang tuanya Rika. Nah begitu orang tuanya pulang, rumah yang tadinya agak rame gitu ya, langsung sepi. Rika sama Fajar berdiri sebentar tuh di ruang tamu. Di ruang tamu itu masih ada kardus-kardus gitu yang buat bawa barang mereka kan. Ada kantong-kantong plastik, ada banyak lah. Akhirnya Fajar bilang, udah yuk kita istirahat dulu aja, kita tidur. Gelar kasur. Oke, malam itu mereka milih buat istirahat. Masih aman warga malam. Tapi besoknya gimana? Ikutin gue terus. Besok paginya, abis sholat subuh, Fajar ngebantuin Rika tuh di dapur. Mereka mau nyiapin sarapan seadanya aja lah. Sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Masih bisa bercanda-bercanda. Sampai situ Rika sempat mikir, mungkin hawa di rumah ini gak enak ya karena udah lama gak ditempatin aja. Udah 3 tahun kosong, makanya wajar kayak begitu. Sampai nih, tibalah si Fajar berangkat kerja. Nah begitu ditinggal Fajar kerja, itu suasana rumah langsung beda. Bener-bener sepi. Waktu itu Rika lagi di dapur kan, itu bener-bener dia nggak ngedenger suara orang. Motor lewat aja kagak ada, tetangga nggak ada yang ngerumpi, pokoknya bener-bener kayak sendiri di situ. Cuma ya Rika nggak mau mikir yang aneh-aneh lah. Akhirnya dia lanjut aja tuh beres-beres, nyapuin ruang tamu, ngepelin lantai, bersihin debu, sambil ngerapin barang-barang yang belum dibuka tuh, yang masih ada di dus sama plastik. Nah pas lagi kayak gitu, Rika tuh ngerasa kok makin lama badan tuh kayak berat ya. Padahal ini kan cuma nyapu, ngerapiin, tapi bawaannya tuh capek banget gitu. Tapi ya udahlah, setelah cukup lama tuh dia beres-beres, rumah akhirnya mulai rapi tuh kan. Lantai udah bersih, barang-barang juga udah ditata. Masuklah nih Rika ke kamar, duduk di kasur, ambil HP tuh, scroll sebentar. Gak lama dia keluar lagi tuh ke ruang tamu. Nah disinilah dia kaget. Lantai yang tadi udah diapel, ini nggak ada sejam 2 jam, paling cuma sekitar 10 menit dia masuk ke kamar itu kan. Itu lantai udah kotor lagi. Dan ada pasir halus di beberapa bagian. Rika mikir kan, tadi dia yakin ini tuh udah bersih warga malam. Semenjak si Fajar pergi gawe, itu dia yakin banget pintu udah dikunci, jendela udah dikunci, kagak ada orang bisa keluar masuk seenaknya gitu. Tapi kok ini kotor lagi. Pasir itu kayak nyebar gitu loh, kayak ada orang baru masuk dari luar, sepatunya kotor gitu kan. Akhirnya coba tarik nafas gitu. Coba buat mikir positif. Mungkin ke bawah angin masuk lewat setelah bawah pintu tuh. Seret. Ya udah, akhirnya ambil sapu lagi, dia bersihin lagi. Sore harinya Fajar pulang tuh kan. Rika tuh sempet pengen cerita ke suaminya dia ini soal lantai yang tiba-tiba kotor sama banyak pasirnya itu. Cuma gak jadi deh. Pikir dia, masa baru pindah sehari udah cerita yang kagak enak gitu kan. Akhirnya dia milih buat diem aja. Besoknya keulang lagi. Pagi-pagi Rika ngebersihin rumah tuh. Kali ini lebih detail warga malam, lebih teliti lagi. Dia sapuin, dia pel, dia pasin, bener-bener kagak ada lagi tuh pasir. Udah habis nyapu ngepel, istirahatlah sebentar ke dalam kamar. Scroll lagi kan, set, udah tuh keluar lagi. Begitu ke ruang tamu lagi, sama lagi. Pasir itu muncul lagi. Kali ini lebih banyak warga malam. Jujur, di sini Rika nggak takut, tapi dia kesel.
ini datang dari mana sih pasir gitu kan? Udah disapuin kok ada lagi. Dia cek-cekin lagi tuh pintu depan, jendela, udah ketutup semua, udah kekunci. Sampai Rika cek dapur, cek lorong belakang itu sepi-sepi aja, nggak ada apa-apa. Akhirnya mau nggak mau ya dia sapuin lagi. Nah, beberapa hari setelah Rika sama Fajar tinggal di kontrakan itu, ada anak perempuan yang punya kontrakan datang. Sebut aja namanya Wulan. Waktu itu Rika lagi sendirian. Nggak tahu apakah waktu itu dia lupa ngunci pintu depan atau emang si Wulan ini punya akses keluar masuk ke dalam kontrakan itu, ya artinya dia juga punya kunci. Jelas Rika ngeliat si Wulan udah ada di dalam. Nggak salam, nggak ngetok, nggak apa, masuk aja tuh udah. Jalan ke arah belakang rumah. Kaget lah, mbak mau cari siapa? Tapi si Wulan ini cuma nengok gini, ngeliatin si Rika sebentar. Abis itu dia lanjut jalan lagi ke gudang, ternyata dia tempat barang-barang lama yang punya kontrakan disimpan. Nggak tahu si Wulan ngapain di gudang itu, tapi yang Rika denger, si Wulan ini kayak ngegeser-geser apa gitu, kayak srek, kayak orang yang lagi nyari sesuatu dan buru-buru. Rika cuma nungguin tuh di ruang tengah kan. Mau negor nggak enak, karena kan Rika tahu lah si Wulan ini anak pemilik kontrakan. Cuma mau didiemin juga lama-lama aneh. Dan juga kan nggak bisa lah, mau anak, mau kakek, mau buyut pemilik kontrakan asal masuk ke rumah yang udah dikontrakin, kita udah bayar sewa gitu. Nggak bisa warga malam. Akhirnya Rika masuk ke kamar, dia nggak mau ambil ribut. Dah, dia main HP aja tuh di dalam kamar. Tapi dari dalam kamar itu dia masih ngedenger warga malam. Si Wulan itu lagi geratakin isi gudang. Geser sana, geser sini. Cuma habis itu entah berapa menit kemudian ya, sepi tuh. Nggak ada lagi suara orang ngegeratak di gudang. Pas Rika keluar, Wulan udah nggak ada. Dicek ke gudang, udah nggak ada. Nggak tahu apa nih anak kagak punya sopan santun atau gimana, tapi dia masuk bongkar-bongkar gudang, habis itu cabut gitu aja. Nah, semenjak kejadian itu, Rika tuh jadi lebih sering merhatiin bagian belakang rumah. Terutama lorong kecil buat menuju ke kamar mandi sama gudang. Karena menurut Rika, ini bagian dari rumah itu yang paling gak enak. Kalau siang masih biasa, tapi udah sore menjelang malam, itu auranya beda. Di dekat kamar mandi itu ada kursi plastik. Nah, kalau Rika lagi masak di dapur, gak tahu kenapa dia tuh ngerasa di kursi itu kayak ada yang duduk. Cuma ya pas nengok gak ada siapa-siapa. Entahlah, mungkin perasaan aja. Pernah waktu lagi masak di dapur, srek gitu kan, Rika tuh kayak ngedengar suara dari gudang. Padahal waktu itu dia lagi sendiri. Akhirnya dia berhenti masak, dia cek lah. Tapi di gudang itu gak ada siapa-siapa. Akhirnya coba kayak, mungkin perasaan aja kali. Kadang juga pas lagi jemur pakaian, dia tuh ngerasa ada orang berdiri di belakang pintu. Cuma pas dilihat belakang pintu, nggak ada. Bahkan pas duduk di kamar, Rika tuh sempet beberapa kali refleks nengok. Karena ada yang manggil-manggil nama dia. Rika. Tapi pas nengok ya nggak ada. Karena dia sendirian di situ. Cuma dia dengar semuanya. Akhirnya sampai sekitar seminggu, Rika sama Fajar tinggal di situ. Fajar dapat shift sore. Hari itu Fajar berangkat kerja, baru pulang tuh sekitar jam 11 malam. Sebelum pergi, Fajar sempat ngingetin tuh kalau ada apa-apa, kabarin. Kunci semua pintu, jendela. Ya mas. Ya udah, begitu Fajar berangkat kerja, dia turutin kan, dia kunci-kunciin semua pintu, jendela, semua segala macem. Itu baru jam 8. Tapi suasana di sekitar rumah udah sepi banget. Paling cuma kedengeran suara doang tuh dari kebun sebelah rumah gitu kan, nggak tahu entah suara angin, suara apa. Ya udah, daripada gabut, Rika masuk ke dalam kamar, main HP aja tuh sambil nungguin ngantuk. Main HP dan lama-lama mata berat juga tuh. Akhirnya Rika ketiduran. Nggak tahu udah berapa lama dia ketiduran, kebangun nih dia nih. Dan pas kebangun itu, dia langsung ngerasa ada yang beda. Ini namanya orang baru bangun tidur kan masih loading gitu ya. Tapi Rika yakin banget, dia tuh ngedenger ada suara orang nafas. Nafasnya berat gitu. Dan itu kayak deket banget. Awalnya dia pikir, itu si Fajar pulang gitu kan. Cuma, kok dia gak denger suara motor, gak denger suara orang buka pintu, gak denger suara orang jalan, atau Fajar kan biasanya kalau pulang tuh bersih-bersih dulu di kamar mandi kan. Nah itu gak ada. Malam itu gak ada suara apa-apa kecuali suara orang nafas itu. Posisinya waktu itu Rika lagi tidur nyamping kan gini. Nah di belakang dia itu kayak ada orang, kayak ada yang tidur di situ. Rika masih gak tahu apa, tapi lama-lama kok perasaannya tuh kayak dipeluk. Di situ Rika merem ya.
Tapi dia ngerasa tuh kayak ada yang meluk dia dari belakang. Akhirnya dia buka mata. Terus cuma pas buka mata itu dia nggak ngeliat ada tangan yang meluk. Pelan-pelan dia nengok ke belakang, kosong, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia bangun, dia ambil HP, dia lihat jam. Oh, masih jam 10 malam. Fajar belum pulang, dia pulang jam 11. Tapi setelah kejadian itu, Rika nggak berani tidur lagi, Pak. Dia keluar dari kamar. Dia duduk di kursi ruang tamu sambil main HP tuh. Dia berharap nggak lama kedengeran nih suara motornya Fajar datang gitu kan. Tapi ini kan belum jam 11. Belum waktunya Fajar pulang. Singkat cerita, akhirnya kedengeranlah suara motor. Motornya Fajar. Pulang tuh suaminya. Tok tok tok, Assalamualaikum. Masuklah Fajar kan. Begitu Fajar masuk, Rika di sini berusaha buat kelihatan biasa aja. Padahal dari tadi, buset, nih tangan udah dingin banget warga malam. Fajar buka jaket, naruh tas, dia tanya ke istrinya kan, kok belum tidur? Rika di sini dilema. Sempet mau cerita, cuma ya dia mikir lah nih suaminya capek gitu kan, pulang-pulang dikasih cerita-cerita yang aneh gitu. Ditambah nanti Fajar juga belum tentu percaya gitu kan. Akhirnya si Rika bilang, nggak mas, belum ngantuk. Ya udah, habis itu si Fajar ke dalam, dia bersih-bersih, ganti baju, terus masuk ke kamar. Malam itu Rika sama Fajar tidur seperti biasa kan. Cuma Rika nggak bisa tidur nyenyak karena setiap dia merem, dia itu selalu ngedengar suara, entah di genteng lah, entah dari luar kamar, nggak tahu apa itu. Nah, besok paginya, rumah itu kelihatan normal lagi. Fajar pun berangkat kerja tuh kayak biasa. Akhirnya Rika mulai tuh beres-beres, masak, dan coba buat ngelupain lah kejadian semalam. Hari itu nggak ada gangguan yang gimana-gimana ya. Nggak ada suara-suara aneh, dan nggak ada yang meluk dari belakang gitu. Rika mulai mikir, mungkin semalam itu cuma over parno aja. Atau mungkin mimpi kali. Mungkin karena kecapean kan. Tapi malam berikutnya, ini Pak. Jadi waktu itu sekitar jam 2 dini hari. Rika tiba-tiba kebangun. Nggak tahu kenapa, pas dia bangun, dia itu langsung ngelihat ke arah pintu kamar. Itu pintu kamar ketutup. Nah, di deket pintu itu, Rika ngelihat ada orang. Orang berdiri ngebelakangin dia. Jadi kayak ngadep ke pintunya gitu. Yang Rika lihat, itu orang pakai jaket, pakai celana panjang. Badan-badannya sih mirip Fajar. Bahkan ya cara dia berdiri pun mirip Fajar lah. Awalnya Rika tuh masih setengah sadar kan. Dia kucek-kucek mata. Dia lihat lagi. Sosok itu masih ada. Cuma diem aja tuh, berdiri deket pintu. Rika bingung nih. Kalau itu Fajar, ngapain dia begitu? Cuma berdiri, diem aja ngadep pintu. Akhirnya Rika panggil. Mas. Lagi manggil-manggil gitu. Tiba-tiba tangannya ada yang megang. Pas dia nengok, Fajar suaminya ada di sebelah dia. Fajar kebangun tuh gara-gara si Rika manggil-manggil kan. Mas itu kebangun. Kenapa? Rika, merinding langsung badan-badan. Dia lihat Fajar ada di situ. Terus dia balik lagi lihat ke pintu. Orang itu udah nggak ada. Rika nanya kan, Mas, kamu dari tadi di sini? Ya iya kan, aku tidur dari tadi. Nah, barulah Rika bilang, terus yang tadi berdiri di depan pintu siapa, Mas? Fajar langsung ikut banget kan. Dia lihat ke pintu itu. Mana? Nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Fajar ngajak istighfar tuh. Udah, istighfar. Astagfirullah. Udah jangan diliatin terus ke arah situ. Udah, istighfar aja, istighfar. Nah, baca doa. Akhirnya balik lagi tiduran. Sekarang mereka tukeran posisi nih. Jadi Fajar itu posisinya kayak tidur ngebelakangin pintu. Jadi sengaja nutupin pandangannya Rika. Udah tuh, mereka pun berusaha lah buat tidur di situ. Nah, setelah malam itu, beberapa hari rumah berasa lebih tenang. Nggak ada tuh sosok yang muncul. Nggak ada kejadian-kejadian yang gimana-gimana lagi. Tapi Rika tetap belum bisa santai. Dan semenjak itu, si Fajar juga jadi lebih sering tuh nanyain kabar istrinya di rumah kan. Aman nggak? Aman mas, aman. Nah, beberapa hari kemudian, Fajar bangun tidur. Cuma pas bangun itu, dia bilang kalau tangannya tuh sakit. Kenapa mas? Nggak tahu deh, tiba-tiba aja sakit. Mungkin ketindih kali pas tidur ya kan. Kita mikir positif aja. Tapi semakin siang, sakitnya itu nggak hilang-hilang. Dan yang lebih aneh lagi, sakitnya tuh pindah-pindah. Awalnya di tangan kanan, terus pindah ke kiri. Kadang naik nih ke atas lengan, terus turun lagi ke pergelangan, terhilang, muncul lagi. Dan kalau malam, si Fajar tuh jadi susah tidur. Rika mulai khawatir lah di sini kan. Akhirnya dia beliin obat tuh, dia beliin jamu. Dia pijitin si Fajar. Tapi Fajar tetap bilang kalau sakitnya tuh nggak hilang-hilang, justru malah pindah-pindah. Nah, di situ pikiran Rika udah mulai kemana-mana warga malam. Dia mikir apa ini ada hubungannya gitu sama
yang sebelum-sebelumnya kan. Nah, gara-gara tangan sakit itu hampir 2 hari Fajar tuh nggak bisa istirahat yang bener. Akhirnya Rika tanyalah ke tetangga sekitar, cari orang yang bisa mijet lah. Akhirnya di situ mereka diarahin, dikasih tahu nih ada nih satu bapak-bapak, udah tua orangnya yang emang tinggal di daerah situ juga, nggak jauh dari kontrakan, katanya jago mijet. Sebut aja namanya Pak Harun. Kata warga, Pak Harun ini emang dicari warga lah kalau ada keluhan sakit badan atau apa. Ya udah, sore itu juga Rika dibawa ke tempatnya Pak Harun. Berangkat tuh naik motor. Fajar diboncengin di situ kan, si Rika yang bawa motor. Singkat cerita, sampai nih di rumahnya Pak Harun. Ini rumah sederhana, letaknya agak masuk dari jalan utama. Di depan rumah itu ada beberapa kursi plastik sama ada tikar digelar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar tuh Pak Harun. Duduk. Ditanya. Yang sakit sebelah mana? Awalnya kanan Pak, tapi pindah-pindah, kadang ke kiri, kadang ke lengan. Di sini Pak Harun nggak banyak komentar. Dia cuma, oh iya. Yaudah, mulailah tuh mijitin tangannya Fajar. Pas lagi mijit gitu, sesekali Pak Harun kayak sambil baca-baca doa gitu warga malam. Rika cuma perhatiin aja tuh kan. Kelar dipijit, Fajar bilang, oh ini udah agak mendingan nih alhamdulillah. Malamnya, Fajar akhirnya bisa tidur tuh. Beberapa hari setelah itu, rumah tenang lagi. Gak ada kejadian yang bikin mereka resah lagi. Rika sempat mikir, oh mungkin udah nih gangguannya nih, mungkin cuma pengen kenalan doang kali. Si Fajar pun udah bisa kerja lagi tuh warga malam. Tapi ternyata, ibarat kata rumah ini cuma ngasih nafas doang. Ngasih istirahat deh, ntar gue gangguin lagi ya. Karena satu malam, Fajar tiba-tiba demam. Yang namanya demam itu kan penyakit biasa gitu ya, siapa aja bisa kena ya kan. Dan Rika pun mikir yang sama, mungkin si Fajar ini masuk angin. Tapi semakin malam, badannya Fajar makin panas, mukanya pucet, bibirnya kering, lemes parah. Akhirnya Rika ambilin obat, itu kan dia bikinin teh manis anget, dikompres palanya si Fajar, terus dibikinin jamu juga tuh. Berharap panasnya cepet turun. Malam itu Rika nggak bisa tidur karena ya dia ngeliat suaminya sakit begitu, nggak bisa tidur dia. Dia kompres, dia ambil air, dia jagain tuh semalaman. Nah malam itu di luar rumah itu sepi banget. Cuma bodo amat lah, dia lebih mikirin suaminya di situ. Nah untungnya, alhamdulillah setelah dirawat semalaman, kondisinya Fajar udah mulai itu membaik. Panasnya turun, mukanya juga udah nggak terlalu pucat. Fajar sempat cuti sakit dulu tuh kan beberapa hari, sampai akhirnya Fajar sehat, dia berangkat kerja lagi. Pagi itu Fajar berangkat lebih awal. Sebelum cabut, dia tuh sempat pesan ke Rika, kamu jangan capek-capek, ya mas gitu. Udah Fajar pergi tuh naik motor. Kayak biasa, begitu Fajar pergi, suasana rumah langsung sepi banget. Tapi Rika nggak mau mikirnya macam-macam. Dia beres-beres aja tuh kan, dia nyapu, dia rapiin dapur, dia cuci-cuci. Waktu itu masih pagi, sekitar jam 8. Abis beres-beres, Rika duduk di ruang tamu. Niatnya cuma pengen selonjoran doang warga malam, 5 menitan lah. Tapi baru selonjoran bentar gini, mata langsung berat. Kayak ngantuk banget. Rasanya kayak abis minum obat tidur, ngantuk banget. Aduh, lama-lama dia nggak kuat. Lagi duduk selonjoran begitu, dia ketiduran. Sampai tiba-tiba, Rika kebangun. Karena dia ngerasa kayak ada yang ngebangunin. Dia buka mata nih warga malam kan. Di depan dia itu udah ada nenek-nenek. Kalau kita deskripsiin, nenek ini tuh nggak terlalu tinggi, mukanya pucet, pakai kerudung warna coklat. Nenek itu ngeliatin Rika, dia bilang, "Dok, bangun, masih pagi, jangan tidur." Rika langsung kayak, bangun gitu kan. Cuma nenek itu tiba-tiba nggak ada. Nenek itu hilang warga malam. Entah tadi itu cuma mimpi atau gimana. Tapi pas dia kayak, kan dia bangun gini kan. Yang di depan ada nenek ngomong gitu. Kayak, itu nenek hilang. Akhirnya dia cek pintu depan, cek pintu belakang, cek dapur. Gak ada siapa-siapa. Dia sampai keluar rumah buat ngeliat ke gang depan kontrakan. Dan itu sepi. Kebun di samping rumah juga lagi gak ada orang. Bener-bener gak ada orang lewat, gak ada nenek-nenek. Akhirnya Rika masuk lagi tuh ke dalam rumah kan. Dia duduk di ruang tamu tuh. Pikirin, itu nenek dari mana gitu kan. Mau dibilang mimpi, tapi kok kayak jelas banget. Akhirnya dia coba nenangin diri lah. Udahlah, mimpi itu fix mimpi, capean gitu kan. Tapi suara si nenek yang ngomong, "Dok, bangun, jangan tidur, si pagi," itu terngiang-ngiang di kupingnya dia. Udahlah, akhirnya setelah nenangin diri,
Rika berdiri, dia pergi ke dapur. Dia keinget nih kalau dia belum sempat masak. Akhirnya dia mulailah nyiapin bahan-bahan kan. Nyalain kompor, ambil panci, motong-motongin bahan, masak seadanya. Tapi baru sebentar di dapur itu, ini perasaan gak enak muncul lagi. Kali ini arahnya tuh dari lorong kecil yang menuju ke kamar mandi. Gue bilang sebelumnya kan, di dekat lorong itu, di dekat kamar mandi itu ada kursi plastik. Kursi yang dari awal itu selalu bikin Rika nggak nyaman, kayak dia ngerasa ada orang duduk di situ. Rika cek lah ke arah situ kan, kosong, nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, akhirnya dia lanjut masak. Tak, 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 tak. Tapi beberapa menit kemudian muncul lagi perasaan itu, kayak ada yang lagi duduk di kursi itu sambil merhatiin dia. Rika cek lagi kan, masih sama. Kosong, gak ada siapa-siapa. Cuma kursi plastik doang di lorong gitu ya, di dekat pintu kamar mandi. Yaudah, lanjut lagi masak sampai masakan itu matang. Habis itu dia keluar dari dapur. Nih si Fajar udah masuk shift pagi lagi nih ya. Nah sore itu si Fajar belum pulang. Dan gak tahu kenapa di ruang tengah itu auranya beda. Mau maghrib kan, mau nyalain lampu, tapi Rika itu kayak berat gitu, kayak mager banget. Cuma kalau dibiarin gelap, nih mau maghrib nih, ya kan? Ya udahlah, akhirnya dia paksain buat nyalain lampu. Tak, nyalain lampunya, nyala, terus lampunya flicker, kedip sekali, 2 kali. Rika cuma diem aja tuh. Ini lampu mau mati apa gimana? Tapi cahayanya masih terang. Kalau lampu mau mati kan, ya udah remang-remang itu, redup kan warga malam, masih terang. Akhirnya udahlah matiin aja, cetek, bodo amat, gelap gitu kan, daripada flickering kayak begitu kesannya jadi horor. Akhirnya Rika keluar tuh, duduk di teras depan nungguin suaminya balik. Singkat cerita, pulanglah di Fajar kan, kedengeran tuh suara motornya dari ujung gang. Parkir Fajar, dia bingung ngelihat istrinya duduk di teras. Loh kenapa kok di luar, udah mau maghrib. Rika bingung nih mau jawab apa. Dia mau cerita tapi takut nanti Fajar kepikiran, dia nggak bisa kerja atau apa. Mau bilang nggak ada apa-apa, tapi ini udah parah warga malam. Dan kelihatan dari mukanya Rika, muka dia itu pucat. Akhirnya Rika bilang aja, ya di dalam gerah mas, kayaknya beli AC dong. Si Fajar nggak banyak tanya. Ya udahlah, mungkin dia juga capek habis kerja gitu kan, nggak mau terlalu banyak ngobrol dulu. Masuklah mereka. Fajar nyalain tuh, cetak lampu tengah, dan lampunya itu normal, nggak flickering kayak tadi si Rika nyalain, normal, nyala terus. Oke lama Rika ngerasa, wah nih rumah ganggunya milih-milih nih. Kalau Fajar ada, semuanya tuh biasa-biasa aja. Tapi kalau Fajar udah pergi sendirian, Rika di rumah itu, barulah datang gangguan-gangguan itu. Malamnya Rika nggak cerita banyak tuh. Dia cuma cerita soal lampu yang berkedip. Katanya mungkin udah mau diganti kali tuh mas. Fajar tahu kalau nggak cuma sekedar itu, tapi dia nggak mau maksa istrinya cerita gitu. Dia cuma nenangin aja tuh. Ya udah, kalau besok ada apa-apa, pokoknya langsung kabarin ya, jangan dipendam sendiri. Rika ya, iya mas ya. Tapi ya di sisi lain Rika bingung lah, masa ya setiap kali diganggu telepon suaminya, ngeganggu suaminya kerja gitu kan. Ya udah. Nah, besok paginya Rika bangun tuh. Wah, kepala itu sakit banget warga malam. Sakit banget. Awalnya dia pikir ini cuma sakit kepala, pusing biasa. Tapi itu makin lama, sakitnya makin jadi. Rasa itu kayak kepala di bener-bener puyeng. Rika bilang, mas, kepalaku kok sakit banget ya. Fajar lihat di situ mukanya Rika udah pucat, tangannya gemeteran, matanya udah berair gitu ya, mungkin karena nahan sakit. Fajar panik. Fajar langsung buru-buru tuh, dia buka gorden, niatnya supaya kamar itu agak terang. Tapi begitu cahaya matahari masuk, Rika langsung, mas, jangan mas, sakit mas. Akhirnya tutup lagi gordennya. Di situ Fajar bingung, ini mau dibawa berobat, Rika kayaknya nggak kuat tim buat diajak jalan gitu kan. Cuma mau didiemin doang, gimana? Sampai akhirnya Fajar keinget, ada satu benda yang dia simpen di tasnya, garam. Katanya sih dari guru ngajinya. Karena ternyata beberapa di sebelumnya Fajar tuh sempat cerita sedikit soal rumah kontrakan baru dia itu ke guru ngajinya. Nah dari situ gurunya ini ngasih garam buat jaga-jaga katanya. Makanya pagi itu garamnya masih ada di tasnya Fajar. Fajar langsung ambil gelas, dia isi air, dia campur sedikit pakai garam itu, dia bacain ayat sebisanya. Habis itu dia kasih tuh gelasnya ke Rika. Nih minum dulu. Pelan-pelan, bismillah. Rika minum tuh. Sakitnya sih nggak langsung hilang, cuma ya pelan-pelan
Dia mulai tenang, napasnya lebih teratur. Tapi Fajar tetap gelisah, karena dari tadi itu ada sesuatu yang Rika sendiri nggak sadar. Yang Rika tahu, dia itu kepalanya sakit banget sampai dia nangis di situ. Tapi Fajar ngelihat lebih dari itu. Apa sebenarnya? Ikutin gue terus. Nah, setelah diminumin air garam itu, dan setelah Rika agak tenang gitu, dia udah kuat berdiri, Fajar ajaklah dia ke klinik. Klinik yuk, nggak enak nih lihat kamu kayak gini terus. Ya udah, dibawalah Rika tuh ke klinik terdekat. Sorry, bukan klinik Tongfang. Bukan klinik Tongfang, gue tahu mujarab tapi bukan ke situ. Nah, sepanjang jalan ke klinik, Rika tuh lebih banyak diem. Palanya masih nyeri, badannya masih lemes. Singkat cerita, diperiksa di klinik, dokter bilang, oh capean kali gitu kan. Ya udah dikasih obat doang, obat pereda rasa sakit kepala. Udah disuruh pulang habis itu. Nah, sepulang dari klinik, duduklah mereka nih di ruang tamu. Fajar duduk tuh di sebelahnya Rika. Dari tadi tuh udah kayak mau ngomong warga malam, tapi kayak selalu ditahan sampai akhirnya Fajar ngeberaniin diri buat ngomong nih. Dek, Kenapa mas? tadi pagi kamu itu ndak cuma nangis loh. Maksudnya Kamu itu teriak-teriak. teriak mas? Iya, bukan teriak kayak orang sakit biasa. Kamu itu kayak nggak sadar. Rika jujur, dia nggak inget bagian dia teriak-teriak. Yang dia tahu, dia itu cuma meringis sambil megangin kepala kayak Aku nggak inget mas. Makanya itu aku takut. Beuh, kalau Fajar udah sampai ngomong kayak begitu, wah ini berarti udah kagak bener nih ini rumah nih. Dan akhirnya Fajar sambil megang tangan Rika, dia bilang begini, kita mending jangan di sini dulu dek. Maksudnya? Kita ke rumah orang tua aku aja dulu, beberapa hari aja. Aku nggak mau kamu kenapa-napa di sini. Rika nggak banyak protes karena jujur aja dia sendiri pun ada perasaan pengen cabut dari rumah itu karena udah banyak kejadian-kejadian yang kagak bisa dijelasin dengan nalar di situ. Hari itu juga mereka mulai tuh beres-beres, nggak banyak yang dibawa, cuma pakaian secukupnya, obat, dompet sama ya barang-barang penting lainnya lah, kayak HP gitu. Rika masukin baju untuk ke tas, sambil masih lemes tuh dia packing. Fajar bolak-balik ngecek pintu, ngecek jendela udah pada rapet belum. Sama mastiin barang-barang kecil yang penting itu jangan sampai ketinggalan. Setelah packing selesai, keluarlah mereka dari kontrakan itu kan. Nggak lupa kunci pintu dulu. Ngungsi dulu nih ya mereka. Sebelum naik ke atas motor, Rika sempet nengok, ngeliat ke arah rumah kontrakan itu lagi. Dari luar, rumah kontrakan itu kelihatan biasa aja. Rumah sederhana, di dalam gang gitu ya. Tapi Rika tahu, di dalam sana itu ada sesuatu yang belum dijelasin nih. Singkat cerita, Fajar nyalain motor. Yuk, jalanlah mereka. Jujur, diajak ngungsi sama si Fajar. Rika agak lega di situ. Nah, selama beberapa hari di rumah mertua, kondisi Rika alhamdulillah mulai membaik. Tidurnya lebih enak, kepalanya nggak seberat kemarin. Fajar juga kelihatan lebih tenang di situ. Mereka nggak ada tuh bahas-bahas kontrakan sama orang tua gitu kan. Tapi masalahnya, barang-barang mereka kebanyakan masih ada di sana. Pakaian belum semua dibawa. Uang celengannya Rika, ya, dia suka nabung di celengannya itu, masih disimpan di kontrakan itu. Ya mau nggak mau, mereka harus balik. Nah, sekitar seminggu mereka ngungsi nih di rumah mertua gitu ya. Fajar sama Rika akhirnya balik lagi ke kontrakan itu. Bukan buat balik tinggal di situ warga malam, tapi buat ambil-ambil barang, ngecek-ngecekin rumah gitu ya. Udah pergi. Sebelum berangkat, Fajar sempat bilang, "Dah, kalau kamu belum siap kesana lagi, udah biar aku aja sendiri. Ntar gampang lah bolak-balik nggak apa-apa." Tapi kata Rika, udah mas nggak apa-apa, biar sekalian biar cepet selesai. Udah, akhirnya berangkat mereka. Dan makin deket ke gang kontrakan itu, Rika mulai merinding lagi tuh. Padahal ini belum masuk ke dalam rumah. Baru lihat jalan menuju ke gang aja. Pokoknya perasaan Rika udah nggak enak di situ. Begitu sampai depan rumah, Fajar turun duluan kan. Rika ngikut dari belakang. Dari luar, kayak nggak ada yang berubah. Ya iyalah, cuma seminggu doang gitu ditinggal. Kecuali 10 tahun udah ambruk gitu rumah mungkin. Masih biasa aja jadi rumah itu. Keluarin kunci, Fajar buka pintu, cekrek. Nah, di sini Pak yang merinding, Pak. Begitu pintu dibuka sama Fajar warga malam, itu isi rumah berantakan. Baju-baju berserakan,
Kantong plastik pada kebuka-buka, barang-barang kecil pada jatuh-jatuhan, pada pindah posisi, kasur geser. Wah, kayak habis diacak-acak warga malam. Padahal Fajar sama Rika inget banget mereka nggak ada ngacak-ngacak. Packing ya packing aja, tapi packing yang rapi gitu loh, bukan yang wah enggak. Masuklah Fajar sama Rika. Fajar cek tuh ke seluruh sudut ruangan. Karena kok berantakan kayak begini, takutnya apa? Maling. Tuh, maling. Kita nggak ngomongin setan dulu warga malam. Maling. Cekin tuh ruang tengah, dapur, semua ruangan dicekin. Tapi nggak ada tanda-tanda orang ngebobol masuk gitu. Jendela masih pada rapat, pintu masih pada rapat, nggak ada yang rusak, nggak ada yang dijebol. Tandanya nggak ada maling. Tapi kok dalamnya berantakan. Rika terus pergi ke tempat dia nyimpen celengan. Dicek lah tuh celengan dia kan. Pas dibuka, duitnya nggak ada. Duitnya hilang warga malam. Berarti ada maling. Tapi masuk lewat mana? Jangan-jangan Wulan, Pak. Wulan, Bu. Kan dia punya kunci. Waktu itu dia pernah masuk kan. Dia pernah masuk, nggak pakai bilang, terus pergi gitu aja. Tapi gue ragu. Itu Wulan beneran Wulan? Manusia gitu maksudnya apa? Setan gitu loh. Secara nggak ada suaranya. Anyway, kita balik dulu. Akhirnya Rika lemes gitu kan. Dia duduk di pinggir kasur. Dia bilang ke suaminya, Mas, capek aku Mas. Bingung juga mau marah ke siapa. Lagi-lagi mau nuduh orang masuk tapi siapa? Kemungkinan ya Wulan itu. Cuma gua nggak tahu. Kalau maling nggak mungkin karena nggak ada yang jebol. Oke, tapi gini, kalau emang Wulan gitu ya, Wulan yang masuk gitu, kenapa mesti ngacak-ngacak yang lain? Kenapa plastik diacak-acak, kardus diacak-acak, barang-barang pada dijatuhin ngapain? Langsung aja dia cek lemari, dia ambil itu celengan, selesai urusan. Akhirnya Fajar duduk di samping Rika, dia bilang, Dek, kita pindah. Kita nggak usah tinggal di sini lagi. Rika nggak bantah sama sekali di situ. Karena buat dia, cabut dari kontrakan itu adalah prioritas number one. Gak pedulilah mau murah gitu ya, mau deket tempat kerja, tapi kalau isinya kayak begitu mah, gua juga ogah. Akhirnya Rika telepon tuh orang tuanya. Dia nggak ceritain detail, dia cuma bilang dia nggak cocok sama rumahnya nggak nyaman ternyata gitu. Barang-barang berantakan gitu, duit hilang. Akhirnya pindah. Jemputlah tuh sama orang tuanya Rika. Nah, sambil nunggu orang tuanya Rika datang, Rika sama Fajar mulai tuh beres-beres. Yang bisa dibawa, mereka bawa. Yang kagak penting, mereka ikhlasin aja lah. Nah, di tengah beres-beres, Rika masuk ke kamar buat ngambil baju yang tercecer tuh dekat lemari. Di situ, dia notice, Pak. Di lantai itu ada pasir. Persis pasirnya. Kayak yang awal-awal cerita tuh. Yang dia ngeliat ada pasir di ruang tamu. Rika hampir mau manggil Fajar nih, mau bilang soal ini kan. Tapi, nggak jadi deh. Buat apa? Toh mereka juga udah mau cabut. Singkat cerita, datanglah tuh orang tuanya Rika. Barang-barang mulai tuh diangkut keluar satu persatu. Setelah barang terakhir keluar, Fajar masuk sekali lagi ke rumah itu buat ngecek. Rika nunggu di depan tuh bareng sama orang tuanya. Tungguin tuh si Fajar kan, 5 menit belum keluar-keluar. Tungguin, kenapa nih orang gitu kan. Sampai akhirnya keluar dia. Udah, yuk kunci pintu. Alhamdulillahnya, setelah mereka mutusin buat pindah, buat keluar dari kontrakan itu, Rika sama Fajar dapat kabar bahagia. Mereka hamil anak pertama mereka. Untung aja mereka mutusin buat pindah kan. Kalau mereka masih tetap di situ, wah kagak tahu deh. Semenjak itu, Rika sama Fajar lebih teliti lagi kalau nyari kontrakan. Mereka tuh udah nggak tertarik lagi sama harga-harga murah. Harga murah yang nggak masuk akal gitu lah warga malam. Sama lokasi deket tempat kerja tapi murah gitu kan. Wah, mereka nggak percaya. Mereka pokoknya mau bener-bener dapet kontrakan yang aman lah gitu ya. Apalagi sekarang udah punya anak kan. Tapi warga malam, di sisi lain ada beberapa pertanyaan nih yang masih belum kejawab. Yaitu pasir. Soal pasir itu maksudnya apa? Terus Wulan, kalau emang itu Wulan beneran si Wulan manusia, dia nyari apa di gudang? Dan kenapa dia masuk-masuk gitu aja? Dan kalau itu bukan Wulan, ya katakanlah ini Wulan jadi-jadian nih, setan menyerupai Wulan gitu kan. Siapa yang udah ngambil duitnya Rika di celengan? Tapi udahlah, Rika sama Fajar nggak mau nyari tahu lebih jauh warga malam. Mereka udah, yang penting udah pindah dari situ, udah kita anggap aja pengalaman, gitu. Udah selesai. Warga malam, buat kalian yang ngedenger cerita ini mungkin lagi ngedenger di kontrakan gitu atau kosan, ada pengalaman yang sama nggak kalian-kalian nih ya?
Buat kalian yang mungkin ceritanya mau dibawain kayak ceritanya Rika sama Fajar ini, langsung aja kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti kita bakal bacain, kita bakal cerita, kita bakal merinding bareng-bareng. Oke? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, nyalain loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita house horror selanjutnya buat nemenin kalian. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.